Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatmiati, mahasiswa dari STAI Al-Falah Banjarbaru, ingin menguraikan tentang pembelajaran psikologi pendidikan. Yang pertama itu pengertian psikologi. Dilihat dari katanya, psikologi berasal dari kata psyche yang berarti jiwa atau napas hidup, dan logos atau ilmu. Dilihat dari arti katanya, psikologi dapat diartikan seolah-olah sebagai ilmu jiwa, yaitu ilmu yang mempelajari jiwa. Psikologi beberapa metode yang dipergunakan, dari eksperimen, observasi klinis, psikometrika, dan sebagainya, mengutamakan tentang pendekatan psikologi. Di sini saya akan memaparkan beberapa pendekatan psikologi. Yang pertama itu ada pendekatan psikologi. Pendekatan yang pertama, pendekatan behaviorisme, adalah pendekatan yang lebih mengutamakan hal-hal yang nampak pada individu. Menurut pendekatan ini, perilaku itu adalah segala sesuatu yang dapat diamati oleh alat trias sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, pendekatan kognitif. Dalam pendekatan kognitif menjelaskan bahwa perilaku tersebut sebagai proses internal atau di dalam. Pendekatan menganggap bahwa perilaku merupakan sebuah proses input atau penerimaan dan pengolahan informasi untuk kemudian menghasilkan keluaran. Yang ketiga, pendekatan humanistik. Dalam pendekatan humanistik lebih menitik beratkan pada martabat kemanusiaan pada individu yang berbeda dengan hewan dan makhluk lainnya. Yang keempat, pendekatan psikoanalisa. Dalam pendekatan ini lebih mengutamakan hal-hal yang berada di dalam kesadaran individu. Pendekatan ini menganggap bahwa perilaku individu dikontrol oleh sebagian yang tidak sadar. Yang terakhir, pendekatan neurobiologi. Pendekatan neurobiologi yang mengaitkan perilaku individu dengan kejadian-kejadian di dalam otak dan sistem saraf. Pembelajaran yang kedua yaitu jenis-jenis psikologi. Sebagai sesuatu pengetahuan, psikologi telah banyak dipergunakan dalam berbagai bidang, baik itu kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, perdagangan, industri, hukum, politik, militer, sosial, kesehatan, pengajaran, dan lain sebagainya. Pembelajaran yang ketiga yaitu ada psikologi pendidikan. Psikologi ialah cabang psikologi yang secara khusus mengkaji berbagai perilaku individu dalam kaitan dengan situasi pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan ialah menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori psikologi yang berkaitan dengan pendidikan untuk digunakan dalam upaya melaksanakan proses pendidikan yang efektif. Yang kelima yaitu peranan psikologi dalam pembelajaran dan pengajaran. Dalam lingkup yang lebih khusus, terutama dalam ruang kelas, psikologi pendidikan banyak memusatkan pada psikologi pembelajaran dan pengajaran. Di sini lebih difokuskan pada pengkajian aspek psikologis
dalam aktivitas pembelajaran dan pengajaran. Dengan demikian dapat diciptakan suatu proses pembelajaran dan pengajaran yang efektif. Beberapa peranan psikologi pendidikan antara lain: yang pertama, memahami siswa sebagai pelajar, perkembangannya, tabiat, kemampuan, kecerdasan, memotivasi, minat, fisik, pengalaman, kepribadian, dan lain sebagainya. Yang kedua, memahami prinsip dan teori pembelajaran. Yang ketiga, memilih metode pembelajaran dan pengajaran. Yang keempat, menetapkan tujuan pembelajaran dan pengajaran. Yang kelima, menciptakan situasi pembelajaran dan pengajaran yang kondusif. Di sini saya juga menyebutkan tentang teori-teori dalam pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah pemahaman seorang guru terhadap pengertian pembelajaran yang akan mempengaruhi cara guru itu mengajar. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan, secara umum pembelajaran merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil interaksi antara dirinya dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, peranan teori dalam pembelajaran pengajaran. Pembelajaran merupakan salah satu upaya individu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memperoleh kualitas hidup yang lebih baik dan efektif. Dari segi masyarakat, pembelajaran merupakan kunci dalam pemindahan kebudayaan dari satu generasi ke generasi yang baru. Untuk teori yang ketiga, yaitu teori pembelajaran. Teori pembelajaran yang pertama, teori perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan mental yang bertujuan memisahkan kenyataan yang sebenarnya dengan fantasi, menjelajah kenyataan dan menemukan hukum-hukumnya, memilih kenyataan-kenyataan yang berguna bagi kehidupan, dan menentukan kenyataan yang sesungguhnya di balik sesuatu yang nampak. Untuk teori yang kedua, yaitu teori pemrosesan informasi. Menurut teori Gagné, hasil pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia. Yang ketiga, teori pembelajaran sosial kognitif. Teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura ini disebut juga sebagai pembelajaran sosial kognitif dan disebut pula sebagai teori pembelajaran melalui peniruan. Yang terakhir, pendidik dan psikologi pendidikan. Pendidik memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Artinya keberhasilan belajar mengajar banyak tergantung dari pihak pendidik itu sendiri. Salah satu hal yang paling strategis adalah mengenal dan menerapkan berbagai aspek psikologis dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Sekian penjelasan dari saya tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang pembelajaran. Yang salah hilap mohon maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.